Halo teman-teman, di video kali ini kita nggak akan cerita tentang project Small Reptiles apa. Kita tidak akan show ular kita juga apa, yang kita baru beli ular baru apa misalkan gitu ya. Enggak, tapi di video kali ini Small Reptiles mau cerita kemarin kita dapat kesempatan yang menarik banget. Kita diberikan kesempatan oleh satu sekolah untuk bisa show ular-ular kita, memperkenalkan ular-ular kita ke adik-adik kelas 1 SD. Sekolahnya apa dan bagaimana keseruannya, tonton video ini ya. Oke teman-teman, seperti diinfokan tadi ya, jadi di tanggal 2 Mei kemarin Small Reptiles dapat kesempatan nih untuk bisa bawa ular-ularnya Small Reptiles ke sebuah sekolah. Sekolahnya namanya Tridaya Tunas Bangsa, itu sekolah SD. Ya dia ada SD, SMP sampai SMA, tapi yang di tanggal 2 kemarin kita berkesempatan untuk memperlihatkan ular-ular Small Reptiles ke teman-teman, ke adik-adik kita di SD Tridaya Tunas Bangsa, tepatnya kelas 1. Pengalaman baru buat Small Reptiles, perdana lah ya pokoknya, yang kita datang ke sekolah terus kita show ular-ular kita. Jadi ya cerita sedikit ya kenapa bisa seperti itu, dan di sana seperti apalah gitu suasananya. Tapi ya mohon maaf juga, kita tidak dengan proper membuat sebuah dokumentasi yang cukup layak untuk ditampilkan gitu ya, karena ya itu tadi, ini pengalaman pertamanya Small Reptiles, dan ya bikin video pun kan apa-apa Small Reptiles sendiri ya, kita belum ada timnya juga. Jadi pada saat kemarin itu kita fokusnya ke saya itu fokusnya ya di show ular ke teman-teman. Jadi nggak sempat kepikiran untuk bikin video atau seperti apa. Jadi akhirnya kita mengandalkan dokumentasi dari guru-gurunya Tridaya waktu itu. Jadi saya minta foto-fotonya, saya minta beberapa video singkatnya juga, itu untuk nanti kita tampilkan di sini sambil saya bercerita, nanti sambil kita tampilkan. Mungkin secara visual juga kurang pas ya, karena pada saat dokumentasi foto pun kan untuk keperluan layar HP lah ya gitu, jadi nggak pas nih resolusinya sama di YouTube. Tapi mudah-mudahan mudah-mudahan memperlihatkan bagaimana serunya anak-anak SD Tridaya, khususnya kelas 1, dalam bermain bersama ular kita. Jadi nggak cuma ular sih waktu itu ya. Jadi awal cerita sebenarnya dimulai dari, jadi anak saya Shanum itu sekolah di sana, tapi dia udah kelas 3, dan kebetulan udah dikenal lah ya, Shanum itu punya peliharaan ular dan bapaknya memang memelihara ular. Jadi waktu itu guru kelas 1 yang kebetulan kita juga udah kenal, karena pada saat Shanum kelas 1 gurunya beliau namanya Miss Ica. Itu dia mencari narasumber yang bisa dibawa ke sekolah untuk bercerita tentang hewan. Jadi di sana itu di Tridaya itu, di yang kelas 1 pada saat itu banyak tema pelajarannya itu tentang hewan. Baik itu di bahasa Sundanya bercerita tentang hewan, jadi hewan itu bahasa Sundanya apa, terus ada anaknya hewan ini namanya apa, kan kalau di bahasa Sunda ada ya, contohnya kayak misalkan anaknya sapi itu pedet gitu, nah kayak gitu gitulah. Terus IPAS, ilmu pengetahuan alamnya juga tentang hewan. Jadi memang pas dimana ketika menunjukkan, kalau selama ini secara teori aja, terus dari SD Tridaya itu berinisiatif untuk gimana menunjukkan hewan aslinya ke anak-anak kelas 1. Jadi kan hewan itu secara garis besar dia bagi 3, hewan liar, hewan ternak, dan hewan peliharaan gitu ya. Biasanya di tahun-tahun sebelumnya
cara memperlihatkan hewannya adalah dengan membawa ke kebun binatang. Nah, tapi katanya di tahun ini karena ada kebijakan dari Pak Deddy Mulyadi yang nggak boleh nih ya, dari Gubernur Jawa Barat ya, yang sebenarnya yang nggak boleh, yang dilarang itu kan yang study tour yang keluar, yang membebankan lagi biaya ke orang tua. Sebenarnya kan ini enggak ya, kalau ke, apalagi kalau kalau swasta itu kan biasanya udah ada anggaran sendiri ya untuk keluar. Tapi katanya perizinannya juga agak sulit sekarang, dan akhirnya mereka memutuskan untuk bawa aja narasumber ke sekolah. Nah, sebenarnya Small Reptiles bukan pilihan pertama nih. Jadi pilihan pertama itu ada katanya, ya saya kurang tahu juga dari mana, cuma katanya berhalangan hadir. Terus waktunya juga waktu itu udah agak mepet. Dia nanya-nanya, akhirnya tercetus lah ada satu orang tua murid yang bilang ya udah papanya Shanum aja yang suruh bawa ular-ularnya gitulah. Nah, akhirnya pada saat itu Miss Ica-nya berpikir ya udah nggak apa-apa, sekalian aja ditunjukkan hewan peliharaan. Kalau selama ini kan kalau hewan peliharaannya kayak kucing, anjing, mungkin anak-anak itu udah nggak aneh gitu ya. Nah, akhirnya dia pikir ya udah nggak apa-apa, bawa aja, undang aja Small Reptiles. Pada saat itu saya agak bingung juga sih menjawabnya. Sebenarnya bingungnya itu bukan dalam artian takut gimana ke ular atau gimana, enggak ya. Justru kita tuh takutnya nanti acaranya juga terlalu membosankan, takutnya juga anaknya juga tidak se-excited itu terhadap ular-ular atau seperti apa gitu ya. Cuma dari dari Miss Ica-nya yang udah tahu anak-anak di sana seperti apa gitu ya, kata dia udah kalau anak-anak mah udah lihat ular mah udah pasti seru lah atau gimana gitu. Pada akhirnya ya udah saya sanggupi, dan di situ juga saya berpikir bagaimana membuat pengalamannya benar-benar menyenangkan buat si anak-anak gitu. Jadi akhirnya saya bawa beberapa ular dari sini, dan untuk menambah variasi juga saya memang terpikirkan untuk membawa beberapa hewan peliharaan yang lain. Nah, cuma kalau Small Reptiles kan khususnya cuma satu nih, ball python doang jenisnya ya, walaupun secara morph saya bawa beberapa ular nih biar ada variasi warna. Tapi kalau jenis kan cuma ball python aja. Dari saya akhirnya di rumah ini tuh kan ada kucing juga ya, saya bawa satu kucing BSH. Nah, terus ya menurut saya kurang menarik lah kalau cuman itu, mau saya bawa berapapun ular gitu ya, morph apapun, sebanyak apapun, tetap aja dia akan melihatnya yaitu ular gitu, takutnya membosankan. Akhirnya saya mengajak dua rekan saya. Yang pertama namanya Zia, dia itu dari Zit Reptiles. Dia juga dia sih fokusnya di ball python juga, tapi dia ada beberapa hewan yang dia bawa seperti ya ball python dia bawa juga ya. Terus dia juga bawa gecko dan dia juga bawa Pac-Man frog waktu itu. Terus saya juga ajak satu lagi teman saya namanya Temi, dia dari Backyard Exopet. Saya minta dia bawa chameleon sama bearded dragon sama ini banana spiny tail ya, sejenis iguana lah. Jadi secara variasi juga lebih banyak lah ya. Dan ya saya juga nggak tahu pada saat itu apakah anak-anaknya akan suka, apakah anak-anaknya akan excited atau seperti apa, saya nggak tahu. Di hari tanggal 2 itu akhirnya kita ke sekolah membawa hewan-hewan yang kita siapkan gitu ya. Terus itu tuh acaranya di sebuah aula gitu, jadi khusus hanya untuk kelas 1 saja. Ada mungkin sekitar 70-80 orang pada saat itu. Dan itu udah kerasa bahkan dari sebelum acaranya dimulai. Jadi sebelum acara dimulai kan anak-anaknya di kelas masing-masing ya. Kita di aula tuh. Itu tuh ya mungkin anak-anaknya juga udah dikasih tahu ya, nanti akan lihat binatang atau akan lihat apa. Itu tuh udah banyak yang ngintip-ngintip ke aula yang Kak katanya ada ular, Kak katanya ada ini ada apa gitu. Ya saya bilang pada waktu itu ya tunggu aja nanti dari gurunya arahannya seperti apa, karena saya kan nggak tahu juga ya dari gurunya rencananya akan seperti apa. Jadi ya saya juga nggak mau mendahului atau gimana lah pada saat itu. Udah tuh sekitar jam berapa ya waktu itu, sekitar jam 9:30 mungkin ya, acara dimulai, dibuka sama Miss Ica sama gurunya. Dia overview sedikit pelajaran-pelajaran yang udah diberikan ke kelas 1, yaitu tadi hewan tuh dibagi 3 gitu ya.
hewan liar, hewan ternak, dan hewan peliharaan. Di situ dibilang tuh ada tuh contoh hewan liar, ular gitu. Saya udah bilang sebelum berangkat tuh, saya udah bilang, Miss, tapi nanti kalau misalkan apa, pada saat ujian atau pada saat apa gitu ya, setelah ketemu Small Reptiles, dia bilang contoh hewan peliharaan, terus dia nulis ular, harus dibenerin ya, saya bilang gitu. Karena memang ya saya tuh takutnya ke anak-anaknya juga jadi bingung. Jadi sebenarnya ular itu seperti apa ya. Diawali dengan Miss Ica itu bukan apa ya, ya mereview ulang materinya, lalu setelah itu dia perkenalkan Small Reptiles. Waktu itu sih walaupun kita datang bertiga, tapi yang dikenalkan ya Small Reptiles saja ya, karena yang diundang kan sebenarnya secara resminya Small Reptiles. Ya terus saya berbicara tentang ball python itu pas ya dari awal aja udah itu, anak-anak itu udah yang kayak udah nggak sabar, udah mana ular ya kayak gitu. Ya kita bercerita sedikit ular yang saya bawa yang akan nanti ditunjukkan itu apa, namanya ball python, kenapa sih bisa jadi hewan peliharaan. Biasanya itu saya infokan sama seperti yang ada di website National Reptiles, ada 3 hal sebenarnya yang membuat bahwa ball python itu memang cocok menjadi ular peliharaan. Yang pertama, dia aman. Aman buat siapa? Aman buat kita yang memelihara, aman buat keluarga kita, orang yang ada di rumah ini juga. Karena memang secara karakter ball python seperti itu gitu ya. Untuk menunjukkan itu saya kasih foto anak saya yang lagi megang ular. Terus saya cerita, ini anak saya juga pada saat usia seperti teman-teman di sini, masih kelas 1, dan dia memegang ular dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh keceriaan, tidak ada rasa takut. Dan saya ngasih dia pegang ular itu dengan leluasa juga karena memang saya percaya si karakter ularnya memang tidak berbahaya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, secara ukuran saya bilang bahwa ball python itu sebesar-besarnya ball python juga tidak akan besar-besar banget yang sampai membahayakan, atau dengan kata lain bisa sampai makan orang gitu. Kayaknya ball python itu enggak gitu ya. Yang kedua secara ukuran. Lalu yang ketiga itu karena walaupun dia aman, walaupun dia ukurannya pas, tapi kalau tidak menarik ya tidak cocok juga sebenarnya jadi hewan peliharaan. Di situ saya cerita bahwa variasi corak, variasi warna dari ball python itu udah beragam banget lah gitu. Jadi tidak akan membosankan untuk kita pelihara. Udah tuh sampai situ. Setelah itu begitu kita ngeluarin ular, wah udah itu sudah tidak terkendali. Anak-anak yang asalnya duduk rapi gitu ya langsung ingin berebut gitu, ingin memegang ular gitu. Tapi ya di situ juga saya wanti-wanti juga, yang takut siapa, yang berani siapa, karena tetap aja ya kalau udah takut ya, misalkan ada yang udah takut sama ular karena ular itu begini karena terstigma duluan gitu ya. Itu juga saya nggak mau langsung saya harus hati-hati juga gitu ya, jangan terlalu gegabah juga. Akhirnya malah terpisah secara sendiri, yang takut mundur ke belakang, terus yang berani, yang penasaran gitu ya, itu maju ke depan, menyerbu lah semuanya, menyerbu kita bertiga gitu ya. Kita keluarin satu-satu dari ular, berebut pengen pegang, pengen foto. Dan lama-lama yang asalnya tadinya takut gitu ya, mungkin ngelihat teman-temannya kayaknya nggak apa-apa, itu juga mulai penasaran gitu ya. Tapi ada yang masih takut, ya itu pelan-pelan ada juga yang saya tanya, siapa yang takut kesini gitu. Ularnya saya pegangin, saya tanya takutnya kenapa. Oh takut digigit. Oh ya udah, coba pegang kepalanya, saya amankan dulu, saya pegang nih kepalanya gitu, coba dielus dari badannya. Itu yang dari awalnya takut nggak mau megang, sampai akhirnya dia mau fotonya itu, yang mau si ularnya dikalungkan gitu di lehernya gitu. Dan bisa dibilang hampir semua anak tuh berebut pengen gantian gitu, pengen foto sama ular. Ya itulah untungnya kemarin saya nggak sendiri, saya kemarin ngajak teman, ngajak Temi, ngajak Zia untuk bisa menemani di sana gitu ya. Karena kalau sendiri udah pasti kelabakan lah. Itu semuanya ikut, semuanya inilah gitu jadi diserbu lah gitu ya semuanya. Ular kita keluarin diserbu juga, kameleon kita keluarin diserbu juga, terus gecko juga diserbu juga, pacman juga sama, iguana juga sama. Tapi kemarin memang yang jadi bintangnya tetap di ular, kameleon, dan gecko gitu.
Jadi jadi yang awalnya saya kira, waduh saya tuh takutnya membosankan ya, karena di videonya Smart Reptiles juga ya kadang cara saya presentasi kan gini ya, maksudnya yang bukan bukan yang apa ya, bukan yang lucu, bukan yang menarik gitu lah buat anak. Awalnya saya kira takutnya nanti anak-anaknya bosen, anak-anaknya ngantuk atau gimana, malah wah langsung buyar lah gitu, langsung langsung ya udah. Jadi mungkin presentasi di awal itu cuma 5-10 menit, setelah si ularnya keluar itu udah bener-bener yang kitanya ngikutin si anaknya, oh kok pengen foto, taruh ke satu ular, habis itu yang lainnya udah ngantri ya. Akhirnya interaksinya terjadi seperti itu, dan itu juga akhirnya berhenti karena memang waktunya sudah harus, karena kan waktu hari Jumat juga ya, jadi si anak-anaknya juga harus persiapan untuk pelajaran berikutnya dan Jumatan juga pada saat itu. Mungkin selesai itu sekitar jam 11, itu akhirnya ya gurunya bilang untuk dirapikan kembali, untuk duduknya dirapikan kembali, terus ya sudah terpaksa sudah harus dicukupkan lah gitu ya. Sampai akhirnya di akhir sesi ada juga tanya jawab. Iya, kebanyakan yang nanya itu nanya gimana cara memeliharanya, maksudnya gimana cara saya bisa mendapatkan ular itu untuk bisa saya pelihara gitu. Nanya belinya di mana gitu ya, terus dan sebagainya lah. Nah di akhir itu saya tetap kasih informasi ke mereka bahwa ular ini aman karena ini sudah ular peliharaan. Tapi kalau teman-teman nanti nih, adik-adik nanti ketemu ular liar di rumahnya atau di jalan atau di mana, jangan jangan harap si ularnya akan sama seperti ular ini karakternya gitu. Karena yang namanya ular liar mah tetap aja itu berbahaya. Jadi jangan kalau ada ular yang teman-teman temukan di jalan, jangan jangan gegabah untuk langsung ingin memegang. Karena pertama kita juga nggak tahu ular yang ditemui itu berbisa atau tidak gitu. Saya juga bilang, kalau teman-teman mau ngelihat ular, mau main sama ular, datang aja ke Smart Reptiles. Karena kebetulan lokasi sekolahnya juga nggak jauh dari rumah saya. Ini masih di Cimahi juga gitu. Dan anak saya juga kan sekolah di situ, jadi memang nggak terlalu jauh lah dari rumah saya. Sorry, tadi tiba-tiba ininya mati, jadi kita ganti dulu. Ya, jadi tadi di akhir sesi pada saat tanya jawab itu, ya saya bilang ke adik-adik kelas 1 SD Tridaya itu, kalau kalian ngelihat ularnya itu liar, bukan ular yang peliharaan, bukan ular yang dibawa oleh seseorang gitu ya, yang memang memelihara ular itu, liar lah pokoknya, itu jangan berani-berani untuk langsung mencoba memegang gitu. Pertama, kita nggak tahu ularnya nanti berbisa atau tidak gitu ya, dan kalau liar udah pasti galak gitu, udah pasti akan menggigit gitu. Jadi dan ya tapi kita lihat saya merasakan gitu, memang si si anak-anak itu memang suka sama ular gitu ya. Jadi kalau dari keinginan mereka tinggi nih untuk pengen main sama ular, mendingan datang aja ke Smart Reptiles atau ke, ya kalau ke Backyard atau ke Z Reptiles mungkin agak jauh ya, karena Backyard di Ciparai gitu, Z Reptiles juga di mana ya, daerah sekitar Padalarang gitulah. Jadi kalau mau main aja ya, saya bukan maksudnya biar anak-anaknya beli atau apa, enggak. Jadi kalau mau main aja ke Smart Reptiles, ajak orang tuanya, tanya Miss Ica Smart Reptiles di mana, minta nomornya, main aja ke rumah kapanpun selama saya di rumah, insya Allah bisa. Saya bilang seperti itu. Dan ketika ada yang nanya beli di mana atau seperti apa, itu pun setelah selesai acara gitu ya, setelah selesai acara, saya lihat banyak orang tua murid itu yang nge-story lah ya istilahnya di Instagramnya, nge-tag Tridaya, Smart Reptiles nggak di-tag karena mungkin belum tahu sih. Pada bilang gitu, wah kaget nih anak-anak pulang-pulang kok bilang pengen beli ular, pengen beli gecko, pengen beli kameleon gitu ya. Kenapa? Oh ternyata setelah nanya gurunya, oh tadi ada narasumber yang membawa hewan-hewan tersebut gitu. Ada juga yang akhirnya ngejapri saya, beli ularnya di mana, harganya berapa. Di situ saya ya maksudnya kalau saya pengen yang penting kejual mah ya tinggal dijual aja bisa ya sebenarnya.
Tapi saya bilang ke orang tuanya, ibu tadi saya bilang ke anak-anak kalau mau melihara ular pastikan dulu tahu kandang yang bagusnya seperti apa, harus tahu dulu makanannya seperti apa, terus beli makanannya di mana harus tahu dulu. Kalau itu udah tahu, udah siap, baru cari ularnya. Saya bilang seperti itu. Jadi akhirnya ada beberapa juga orang tua yang memang setelah nanya gitu, oh emang makannya apa? Nah kan belum tahu ya, padahal pada saat presentasi udah kita bilang ya, makannya tikusnya tikus yang seperti apa. Dan ya kalau bilang tikus kan, wah yang diselokan itu ya. Ya kita juga bilang ya itu mungkin bisa, tapi ya cara nangkepnya juga gimana kita nggak tahu. Tikusnya tikus yang putih yang bisa dibeli di tempat-tempat yang udah banyak yang ternak juga gitu. Ya tapi kan namanya anak kecil mau yang penting saya pengen ularnya aja gitu. Nah saya sampaikan ke orang tuanya, udah bu, daripada kalau cuman asal kejual ya saya dapat untung bahasanya, ya saya tutup mata aja sama yang kayak gitu. Tapi kan saya tidak mau hal seperti itu. Jadi saya undang, bu kalau misalkan mau sebelum misalkan memutuskan untuk mau beli ular, datang dulu aja ke Smart Reptiles, lihat dulu nih di sini cara memelihara ular itu seperti apa, yang harus dipersiapkan apa, terus nanti beli makannya di mana. Kalau semuanya siap, mau, ayo baru boleh nyari ularnya. Gitu. Jadi yang kemarin jadi apa ya istilahnya, pengalaman yang menyenangkan buat Smart Reptiles gitu, ngelihat anak-anak itu begitu antusias gitu ya. Jadi ya happy aja gitu, dan memang sebenarnya bukan hal yang mengagetkan sih, karena Shanum itu anak saya itu kadang-kadang itu juga bawa teman-temannya ke sini, ya otomatis sama orang tuanya juga ya. Dan ketika datang ke sini itu selalu sama kejadiannya, anak-anaknya nyari ular, orang tuanya mau mundur ke belakang gitu, orang tuanya mau takut gitu. Ya itu karena memang ketakutan terhadap ular itu ya sebenarnya itu sugesti yang bukan berarti jelek juga sebenarnya kan. Dengan hal seperti itu kita jadi preventif ya, ketika ada ular kita itu responnya adalah hati-hati gitu ya. Nah tapi memang ada beberapa ular tuh yang sebenarnya bisa dipelihara dan ini sangat aman, dan menurut saya ini edukasi yang bagus nih buat anak-anaknya juga ya, akhirnya nyambung ke orang tuanya juga sebenarnya. Kemarin juga pada saat kalau pelaksanaan itu ada beberapa guru juga yang gurunya malah takut gitu, karena mereka tersugesti ular itu berbisa, ular itu suka tiba-tiba gigit gitu. Ya saya ajak juga ada guru-gurunya gitu yang dirasa takut, sok miss pegang dulu aja, kalau takut sama kepalanya saya pegang dulu ininya. Dan banyak orang yang pendapatnya berubah ketika memegang ular, karena selama ini dikira megang ular tuh geli, licin, kayak belut gitu, berlendir gitu. Saya udah bilang, coba pegang dulu. Begitu dipegang, iya ya, dipegang ternyata enak gitu. Ya, saya selalu bilang, kayak megang ikat pinggang aja gitu, ikat pinggang kulit gitu ya. Jadi dia itu tidak berlendir, cuma memang dingin gitu. Maksudnya kalau kita megang orang kan hangat ya, ada panas tubuhnya. Kalau ular kan memang dingin gitu. Tapi nggak berlendir dan malah enak gitu, untuk di handling itu enak gitu. Jadi seperti itu. Jadi antusiasme anak-anak itu memang ya anak itu tidak mengenal rasa takut ya. Ya Shanum juga nggak cuma ular sebenarnya, banyak yang misalkan anak itu ngelihat kucing di luar, terus sama orang tuanya kan kadang jangan nanti gigit. Nah padahal sebenarnya orang tua melarang itu karena ya mungkin kucingnya kotor gitu ya, pas dianya mau makan, jadi kan kalau megang kucingnya kan ya kotor juga. Akhirnya mewanti-wantinya seperti itu, tapi tersugesti ke anaknya seperti itu, jadi malah dia takut sama kucing gitu. Nah ya apalagi ular pasti ngelihat ular, awas hati-hati itu ularnya gigit, awas itu ularnya berbisa gitu. Tersugestinya seperti itu, ya akhirnya generasi kita gitu ya terstigmakan ular seperti itu. Jadi pada akhirnya ketika datang ke sini ya orang tuanya yang takut, ya gurunya kemarin yang takut, padahal anak-anaknya mah nggak ada takut sama sekali gitu, karena memang dia tidak ditakut-takuti gitu. Dan ya berlaku juga buat kalau di rumah ini kan berlaku buat Shanum ya, buat anak saya ya. Kita nggak pernah takut-takutnya, tapi ya kita juga nggak yang nih ular pegang ya. Kita bilang pegang ularnya itu biar resiko tergigit itu pasti ada ya. Melihara apapun juga resiko tergigit ada. Melihara kucing, melihara anjing juga digigit mah ada resikonya. Untuk mengurangi resiko tergigitnya apa? Itu juga saya jelaskan juga ke anak-anak. Kalau misalkan nih mau megang ular ini, megangnya jangan dari depan si kepala si ularnya, karena
walaupun aman lah ya, apalagi kalau di kandangnya mungkin masih resikonya masih besar. Kalau udah diangkat kan ball python lebih aman ya itu, tapi ya tetap aja kita kalau lebih baik menghindari resikonya gitu. Jadi acara kemarin tuh bener-bener apa ya, jadi energi si anak-anaknya itu kerasa menyenangkan gitu buat kitanya. Terus di sesi tanya jawabnya juga anak-anaknya juga ya antusias lah gimana cara bisa memelihara, ke bawah sampai dia pulang dia bercerita ke orang tuanya. Dan alhamdulillah sih ya, sebenarnya yang saya takutkan itu takutnya nanti ada orang tua yang protes juga lah, kenapa anak saya jadi nyari-nyari ular gitu. Wah, ini sekolahnya kok mengajarkan hal yang berbahaya. Tadinya sebenarnya saya ada kekhawatiran hal itu, tapi alhamdulillah saya juga nanya ke gurunya juga nggak ada sih, sejauh ini nggak ada yang arahnya ke seperti itu. Jadi ya acara kemarin bisa pengalaman positif lah buat Smart Reptiles. Jadi buat nih teman-teman yang nonton di sini juga, misalkan ada yang jadi guru di sekolah atau seperti apa, mau mengenalkan hal yang sama gitu ya ke murid-muridnya, bisa Smart Reptiles siap sekarang mungkin dengan rencana yang lebih matang. Karena kemarin itu benar-benar saya cuman bawa ular dan ya udah kita show, kita cerita apa adanya. Dan ya jadinya sih sebenarnya pada saat show si ularnya sebenarnya agak-agak chaos lah jadinya ya, karena ya anaknya bener-bener yang ada yang ularnya itu bahkan ya sama, kan kalau yang besar ya mungkin mereka masih hati-hati juga ya. Yang kecil itu ada yang minta ke siapa diambil ularnya dibawa mana, kita nggak tahu ularnya kemana gitu. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya, nggak ada yang terjadi juga, cuman ya takutnya ya itu tadi resiko tergigit sebenarnya itu kan selalu ada. Jadi itu teman-teman, jadi yang bisa Smart Reptiles ceritakan mungkin tadi dari ada dokumentasi yang bisa dilihat juga ya, sedikit dokumentasi tapi apa yang terjadi di sana jauh lebih menyenangkan daripada yang terlihat di dokumentasi tersebut. Jadi ya itu juga buat mungkin di sini ada orang tua yang nonton video ini juga, jadi bukti tambahan lagi bahwa memang ball python itu aman lah buat siapapun, buat anak-anak, jadi untuk bisa jadi opsi hewan peliharaan itu ya sangat direkomendasikan lah. Itu baru dari sisi amannya. Kalau dari cerita dari gimana cara merawatnya yang lebih santai, lebih tidak time consuming gitu ya, ya ball python gitu ya. Dari apa, dari makannya aja seminggu sekali, pupnya seminggu sekali, otomatis frekuensi kita membersihkannya, ngasih makannya juga seminggu sekali, itu udah paling cepatnya ya. Kalau mau dikasih makan sebulan sekali juga bisa sebenarnya. Tapi Smart Reptiles kenapa bersih-bersihnya tiap hari ya, karena ularnya banyak. Karena jadi tiap hari ada aja lah yang pup gitu ya, walaupun kalau makannya sih kan di hari yang sama. Jadi ya itu yang bisa Smart Reptiles ceritakan. Mohon maaf dokumentasinya tidak tidak prepare lah sebenarnya. Kalau padahal itu kalau di prepare mungkin bisa jadi pengenalan yang baik juga bahwa si ular itu tidak berbahaya buat ball python ini ya, tidak berbahaya buat anak-anak dan keluarga di rumah. Oke, itu aja video kali ini. Terima kasih. Nanti kedepannya kita akan memperlihatkan lagi ular-ular Smart Reptiles, proyek-proyek Smart Reptiles seperti apa. Dan kita dari kemarin tuh mau bikin video ini ya, video ular yang di hold back oleh Smart Reptiles seperti apa. Saya janji di video berikutnya akan tentang itu. Karena kemarin sih mau bikin video itu nanggung, itu dalam artian pas kita mau bikin video ada aja nih yang ularnya itu shading gitu kan. Jadi ya sebenarnya ada di sayanya juga sebenarnya bisa aja ya kalau dipaksakan. Cuma saya tuh pengennya pas bikin video itu pas si ularnya dalam keadaan yang maksimal untuk ditampilkan. Oke, itu aja. Berikutnya kita akan cerita lagi seputar ball python seperti apa. Video kali ini cukup sekian. Terima kasih teman-teman.